begitu bangga dan bahagia. Nah kalau kita lihat kan yang mau ditumbalkan ini kayaknya cuma kepala desa Kohot nih. Padahal Pak, semua yang terlibat itu adalah semua kepala desa yang memiliki wilayah laut itu terlibat dengan sertifikat laut. Jangan hanya di sektor receh kepala desa, tapi usut pemilik proyek ini yang hari ini kita dibenturkan sesama kita oleh pemilik proyek. Yang pertama harus ditangkap, mandor bebek tangkap. Yang kedua Engcun Alias Gojali tangkap. Yang ketiga ini mafia tanah, monster mafia tanah, orang paling jahat se-Republik Banten. Kawan Victoria sekarang juga. Sekarang juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Saya hari ini begitu bangga dan bahagia karena hari ini yang hadir di hadapan saya adalah para kesatria titisan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Takbir. Saya bahagia, bangga karena hari ini putra-putra terbaik Banten, keturunan dari Sultan Ageng Tirtayasa, menunjukkan sikap kesatria, membela negerinya dan melawan penjajahan. Takbir. Saya sekali lagi bahagia karena ketakutan itu sudah punah dari rakyat Banten. Yang berbalik hari ini adalah oligarki dan para congosnya. Mereka ketakutan mendapatkan perlawanan dari rakyat Banten dan bersiap menunggu peradilan dunia, juga azab Allah di akhirat. Takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Muslimuna akhul Muslim, la yazlimuhu, wa la yuslimuhu, wa la yaqtuluhu. Seorang Muslim saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti apalagi menyerahkan kepada musuh. Tugas sebagai kepala desa harusnya melindungi, mengayomi warga masyarakatnya, bukan menyerahkan rakyatnya kepada Guat, bukan menyerahkan rakyatnya kepada Antoni Salim, bukan menyerahkan kekayaan hartanya untuk proyek oligarki Big 2. Karena itu Agus Purwadi ini penjahat yang sepenjahat-penjahatnya. Tangkap Agus Purwadi! Tangkap Agus Purwadi! Tangkap Agus Purwadi! Perampok itu adalah penjahat. Tapi orang yang memfasilitasi perampok, ikut mengintimidasi, memaksa rakyat agar dibeli dengan harga murah, bahkan belum sempat menerima harga tanahnya sudah diuruk, ini adalah penjahat, super penjahat. Takbir. Tapi sekali lagi, jangan hanya di sektor receh kepala desa, tapi usut pemilik proyek ini yang hari ini kita dibenturkan sesama kita oleh pemilik proyek. Kita diadu domba oleh pemilik proyek. Kita diadu oleh aparat kita, ya, itu oleh pemilik proyek. Karena itu jangan lupa untuk menuntut pemilik proyek, yakni Afwan dan Antoni Salim, untuk ditangkap dan dipenjara. Jangan lupa yang mager pajak, ya, yang mager laut harus ditangkap. Yang pertama harus ditangkap, mandor bebek tangkap. Yang kedua Engcun Alias Gojali tangkap. Yang ketiga ini mafia tanah, monster mafia tanah, orang paling jahat se-Republik Banten, Ali Hanafi Ahli Jaya. Jadi kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, segera tangkap penjahat ini. Pagar lautnya sudah diangkat, masa penjahatnya tidak ditangkap? Kalau Pak Listio Sigit Prabowo tidak menangkap
Ali Hanafi Ahli Jaya, maka saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencopot Kapolri, ganti yang tegas, untuk menindak akuat, menindak otoritas, dan semua comot-comot yang takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lewat Pak, mau lewat. Abang liatin aja, kami nggak mau belok. Lu dorong lu. Saya main juga dorong. Awal pasukannya bergerak. Kalau mau hidup jangan banten lo. Ini bumi Allah. Karena juga tahu jangan mengambil hak Allah. Semua. Luar biasa hidup di negeri yang namanya NKRI. Kami hanya mau jalan saja dalam rangka mobil dilakukan upaya untuk menghalangan. Masya Allah ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, lindungi kami ya Allah. Kami terzalimi ya Allah, kami terzalimi ya Allah, ya Allah. Aku hanya diam. Saya umatnya sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa aslimin zalimin bin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin bin zalimin. Wa'alisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslimin zalimin wa ahlika min bainihim salimin wa ala Pak Prabowo, dengarkan Pak Prabowo.
Hari ini rakyatmu Pak Prabowo hanya ingin jalan, memanfaatkan fasilitas publik untuk kembali kendaraan yang sebelumnya dihalangi. Ini seperti ini yang kami rasakan, Pak. Tolonglah kami, Pak. Jadi dihalangi orang-orang yang tidak jelas. Padahal rakyat yang ada di desa sini, tadi saya diskusi nggak ada masalah. Orang kita cuma jalan. Masya Allah. Mudah-mudahan lah kezaliman diangkat dari negeri ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat ya, tetap semangat, tetap berjuang. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tunduk pada siapapun. Kita yang berada di jalan kebenaran harus lebih berani daripada mereka yang ada di jalan kezaliman. Jadi jangan pernah lemah sedikit pun. Jangan tunjukkan jiwa lemah di hadapan orang-orang zalim. Jangan pernah menunjukkan sifat pengecut kepada Aguan Antoni Salim dan ante-ante jongos-jongos Aguan dan jongos Antoni Salim. Jadi kita tidak boleh melemah. Bahwa kekuatan kita adalah akidah Islam. Allah yang menjaga kita. Lawan ante Aguan, lawan Antoni Salim, lawan kezaliman. Allahu Akbar. Insya Allah kita tetap akan terus membersamai masyarakat korban perampasan tanah yang saat ini dizolimi oleh oligarki properti PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Kita akan melanjutkan perjuangan. Kita tidak akan pernah melemah. Kita tidak akan menunjukkan sikap pengecut. Tapi kita adalah kesatria-kesatria. Wahai putra-putra terbaik Banten. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani. Wahai keturunan Sultan Banten. Saya menyuruh. Ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah. Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Allahu Akbar. Kawan Victoria sekarang juga. Lawan Victoria, lawan Victoria sekarang juga. Lawan, bersatu, bersatu. Abah Haji, Abah Haji. Amin. Masyarakat Bocor, kita lawan PIK 2, kita jaga. Jadi langsung kita semangat lawan PIK 2, lawan ketidakadilan. Ayo Pak Prabowo. Ayo. Bisa aja duluan. Mana tatakan mana? Hari ini saya bersama elemen Banten dan dari beberapa daerah lainnya yang berempati dengan apa yang dialami masyarakat Banten. Dan pertama saya kenalkan dulu yang dari Banten. Siapa Bang? Omar. Omar tinggal di mana Bang? Di Tangerang. Tangerang, Banten juga. Bang? Tinggal di Tangerang, Banten juga. Panarica. Dari mana? Yang Faisal. Enggak, dari Panarica Banten. Banten Dari Ciamas, Sarmin. Nah, Pandeglang Banten. Banten alhamdulillah. Allahu Akbar. Pasal Undang-Undang Nomor 39 untuk melakukan aksi damai, tuntutan dan aspirasi disampaikan dengan damai. Tuntutan dan aspirasi disampaikan dengan baik. Kita memohon kepada Allah. Apa nih yang mau disampaikan, silakan. Aspirasinya. Silakan. Memohon kepada Allah bersalat. Mari kita semua bersalat. Allah. Kami dari Panarica bergerak adalah wilayah Banten, daerah yang ramah
daerah Banten, daerah yang cinta damai. Tapi ketika diusik, ketika diganggu, maka rakyat Banten akan bangkit, menyatu antara ulama, santri, dan jawara menjadi satu kesatuan yang akan mendobrak siapapun yang ada di depannya. Takbir! Dari itu, dari segala permasalahan ini, kita tahu yang kerapnya adalah Jokowi yang menjadi kacungnya oligarki Aguan CS. Maka jelas, dalam hal ini kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut PSN PIK 2, di mana sertifikat yang dimiliki jelas-jelas ini adalah melanggar perundang-undangan. Sampai ada ATR BPN itu Badan Pertanahan Banten Kautan bukan, ya. Jadi nggak mungkin BPN mengeluarkan sertifikat. Yang ketiga, saya meminta kepada Bapak Prabowo dengan jiwa kesatrianya, dengan jiwa kemiliterannya, dengan jiwa keperkasaannya untuk berani memenjarakan mereka semua yang melanggar undang-undang dan mencoba mengadu domba rakyat sekaligus merusak ekosistem lingkungan yang ada di Banten. Sekian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! Oleh karena itu, jangan ada negara dalam negara. Saya pendukung Prabowo sejak 2019. Oleh karena itu buktikan hari ini Pak Prabowo. Assalamualaikum. Ya, harus menyampaikan. Bapak Prabowo Presiden kita, saya pendukungnya, kami ini pendukung Prabowo dari tahun 2019 sampai hari ini. Pada Bapak Presiden Prabowo selalu pendukung berat dari warga masyarakat Banten. Sekian, terima kasih, mohon ditindak dan disikapi, mohon Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, masyarakat Banten hadir membersamai masyarakat Desa Muncung, Kecamatan Tronjo dalam upaya mempertahankan hak-haknya yang sudah dirampok, yang sudah dirampas oleh Aguan dan oligarki. Untuk itu, masyarakat Banten butuh Bapak sebagai Presiden untuk bisa hadir dan membatalkan PSN serta PIK 2 di Provinsi Banten. Terima kasih. Jadi intinya kami sudah mendapatkan banyak aspirasi dari warga Banten asli bahwa mereka menolak kezaliman yang terjadi pada proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini. Tentu negara harus hadir dengan memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang pertama, kehadiran negara dibuktikan dengan segera mencabut status PSN PIK 2. Yang kedua, segera menghentikan proyek strategis nasional ini, termasuk proyek PIK 2 baik yang diklaim menjadi PSN atau yang wilayahnya di luar PSN. Yang ketiga, Pak, mohon lakukan audit secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan PSN PIK 2 ini. Karena apa? Karena sudah terbukti ada sertifikat-sertifikat bodong di laut, dan di darat juga banyak ya masyarakat yang dirampas tanahnya, tidak dibayar langsung diuruk, ada yang baru dibayar kecil, ada yang kemudian bahkan ditimbulkan sertifikat bodong lainnya yang digunakan untuk merampas tanah-tanah rakyat. Nah, ini harus diaudit secara menyeluruh. Mohon maaf Pak, kami tidak percaya kalau audit itu hanya dilakukan oleh BPN. Kemarin saja BPN dari 263 sertifikat bodong yang secara material dan faktual itu ada di laut, ternyata yang dibatalkan hanya 50. Yang lainnya apa mau diselamatkan? Nah, kalau dalihnya ada yang 2019 butuh keputusan pengadilan atau fatwa dari Mahkamah Agung, kan sebelumnya katanya 2022 sampai 2023 itu sertifikat itu terbit. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, semestinya sertifikat yang belum berusia 5 tahun kewenangannya BPN, dan harusnya 263 SHGB dan 17 SHM yang secara material dan faktual itu ada di laut ya dicabut serta-merta. Kenapa hanya 50 biji gitu? Karena itu agar audit, agar ya proses penertiban itu bersifat akuntabel, ya kita percaya begitu, harus disebut dibentuk tim audit yang melibatkan seluruh unsur masyarakat begitu. Dan DPR, saya pikir DPR perlu untuk membentuk
pansus panitia khusus untuk mengaudit seluruh pelaksanaan PSN PIK 2 ini ya, dan turun langsung Pak Wakil Rakyat, Bapak Ibu yang anggota DPR. Saya Pak yang tahu langsung ada sungai diuruk, saya yang tahu langsung ada tanah ya sawah menjelang panen langsung diuruk. Betul. Nggak ditanya dulu mau dijual atau tidak, langsung diuruk. Saya juga yang tahu. Yang hanya dibayar 30.000 Pak, 50.000. Saya tahu Pak, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati yang ada di DPR, mohon untuk turun ke lapangan, jangan percaya informasi yang hanya sebatas laporan dari kementerian dan lembaga yang ada. Seperti kemarin ada 8 pegawai BPN diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Yang JS itu Pak Joko Susanto atau siapa itu Pak, itu udah pensiun, mantan kepala BPN Tangerang udah pensiun, diberi sanksi copot dari jabatannya. Copot dari jabatan apa? Dicopot sarungnya ya biar lontang lantung. Kan aneh ini. Uang udah pensiun kok diberi sanksi tegas dan pencopotan dari jabatannya. Mau disanksi apa? Udah pensiun gitu. Nah ini yang kami khawatir ya, kontestasi perlaporan yang ada di DPR itu hanya sekedar untuk menyelamatkan oligarki dan mencari semacam tumbal saja. Nah kalau kita lihat kan yang mau ditumbalkan ini kayaknya cuma kepala desa Kohot nih. Padahal Pak, semua yang terlibat itu adalah semua kepala desa yang memiliki wilayah laut, itu terlibat dengan sertifikat laut dan pagar laut. Sementara desa-desa yang tidak punya laut pun bermasalah kalau itu wilayah menjadi wilayah proyek PIK 2, maka harus diaudit semuanya. Terima kasih. Jadi ini masyarakat yang menolak pembangunan PIK 2 bisa terlihat. Mereka juga melakukan konvoy. Tapi kalau konvoynya ke arah sana nanti ketemu itu sama yang kontra. Takutnya jadi naratif masyarakat yang pro sama yang kontra, malah mengerikan itu. Paksa dengan siapa dipaksa? Pokoknya dia, saya mah dijual karena udah diurut duluan. Jangan pakainya. Nah, siapa? Dia siapa? Siapa yang maksa? Siapa orangnya? Saat musim tanam ya. Ditelepon sama Pak Lurah. Bu Haji. Pak Lurah siapa? Pak Lurah dulu. Itu kakak saya yang ditelepon. Pak Haji Ayana. Mungkin orangnya nggak ada di tengah sini. Kalau mau diwawancara silahkan. Karena mungkin saya yang di sini posisinya. Saya ini yang dipatok ini mau dibuat PSN. PIK 2. PIK 2 katanya. Mau tidak mau tetap akan diuruk. Siapa? Mau tidak mau. Apa sih? Sumbernya dari Tajiana ya, tete saya tuh sepupu. Akhirnya punya Tajiana 1 kotak diuruk, punya kakak saya 2 kotak diuruk, termasuk punya ibu saya diuruk juga, tapi sampai sekarang belum dibayar. Tapi ibu setuju nggak? Saat itu karena ya ada tekanan itu Pak. Lurah Agus itu lurah mana? Lurah Muncul. Muncul. Tekanan dari siapa? Kacamata mewakili PIK 2 apa bukan? Iya. Jangan ditunjuk. Pertama, saya adalah pihak desa. Tahan dulu, satu ngomong. Nama Bapak siapa? Nama. Yang pertama, saya ada di lapangan sini untuk menindaklanjuti apabila mana sawah-sawah warga yang belum dijual ke uruk. Itu yang pertama. Tadi sempat ada penghalangan dari masyarakat yang mau aksi. Kenapa ya Pak? Kenapa? Yang pertama, kalau aksinya masyarakat Muncung, pure masyarakat Muncung kami diam akan terima. Karena ini masyarakat ini sudah di Banten Pak. Yang pertama dengan adanya aksi, kalaupun masyarakat murni full saya terima, terus untuk menyampaikan sebuah aspirasi, betul. Tetapi ini kan konteksnya di luar daripada masyarakat Muncung. Ya. Di luar daripada masyarakat Muncung. Terus.
Nah, ini kebuktian bahwa ini masyarakat muncul. Berarti dulu masyarakat. Alasan apa Pak? Sebentar, media, media mau nanya, media mau tanya, sebentar Pak, santai Pak, ini media, ini lagi live. Iya, sebagai aparatur pemerintah harus melindungi rakyat, jangan sampai terzolimi. Kalau kita tetap terzolimi, kita tidak akan terwujud. Ini adalah kedaulatan rakyat Indonesia. Pak, dari aparatur desa nih Pak, bagaimana pengawasan dari pengawasan desa ini, kenapa bisa diuruk dulu sebelum dibayar? Yang pertama, kami di lapangan, apabila mana ada warga yang merasa belum dibayar, saya sampaikan bahwa sawah bapak ataupun sawah ibu ini kena tes badan jalan. Saya sampaikan ke yang punya ataupun yang ke keluarganya. Ini posisinya kena tes badan jalan. Enggak mungkin kalaupun memang misal tidak ada kesepakatan saya main uruk gajah. Makanya saya tanya pengawasannya di mana? Ya kalau pengawasan saya apabila mana kenapa bisa diuruk? Pengawasannya di mana? Ya kalau pengawasan saya kenapa bisa diuruk? Karena itu sudah ada UTJ Pak. UTJ. Apa itu UTJ? Apa UTJ? Uang tanda jadi. Uang tanda jadi sudah diberikan ke siapa? Ke siapa? Diberikan pemiliknya Pak. Dari PT Agung Sedayu. Oh, dari PIK 2 berarti. Ya, Catat ya. Oke. Dari mana sih Pak? PIK 2. Oke, ini akan jadi bukti yang penting jika masyarakat sekitar ini ingin menuntut lebih ke Bapak. Berarti kalau ada tanah yang belum dibayar, Bapak berarti yang akan hadapan bayar? Akan saya sampaikan kepada kepala desa bahwa ada masyarakat yang tanya belum selesai. Itu akan saya sampaikan karena ini bentuknya adalah orasi. Akan saya sampaikan. Oke, seperti itu. Nah, permintaan kami kalau seumpama mau ada indikasi baik, tolong mobil-mobil itu kita tarik karena tidak ada hak ilegalnya urusannya. Nanti dari pihak sini. Oke, siap. Iya. Jadi mobil ini harus keluar dari haknya biar sebagai simbol berarti. Kalau berbicara ditarik keluar itu bukan kewenangan kami. Siapa yang Itu kewenangannya? adalah kewenangannya orang BKPN. Apa BKPN itu? Nggak tahu, pokoknya orang BKPN aja. BKPN menanam modal. Entah dia penanam modal, apa entah dia bekerja sama dengan perusahaan, saya juga tidak tahu. BKPN itu penanam modal. Kemungkinan. Untuk warga sendiri, untuk berorasi itu saya silakan. Tetapi kalau untuk keluar daripada warga muncul yang takutnya tidak ada gesekan, gitu Pak. Saya maafkan. Aksi itu dasar hukumnya apa ya Pak? Saya nggak tahu, karena saya bukan ahli hukum. Ya kan, saya yang tahu. Yang penting kalau ada aksi, apa? Mohon maaf Pak. Dalam bentuk apa Bu? Pak, mohon maaf. Siapa yang dikasih uang? Bapak, Siapa yang dikasih uang? tadi saya udah langsung sama aparat pemerintahan desa sini bahwa di sini ada pemaksaan. Diuruk dulu, belum administrasi belum selesai. Jadi banyak tuntutan dari warga sini. Gimana itu? Apanya? Pak, mohon maaf. Abang mewakili siapa ya? Mohon maaf. Abang mewakili siapa? Saya orang sini tidak ada perwakilan. Saya orang sini tidak ada perwakilan siapa-siapa. Saya Toyib. Toyib. Iya. Alamatnya mana Bang? Mohon maaf. Orang sini. Orang sini alamatnya. Anda menanyakan alamat Anda sebagai apa? Anda sebagai wartawan, Mas. Tujuan Anda apa? Mewawancarai Bapak. Menanyakan alamat saya mau apa? Mau dimuat di media. Buat apa? Untuk apa? Untuk apa? Sempat menghalang. Apa saya setuju di media? Saya nggak setuju. Oh ya, nggak setuju ya Pak ya. Saya juga sama Pak, orang media. Saya juga sama orang media. Makanya saya ada di sini. Jangan sampai ada gesekan dari luar desa muncul. Boleh lihat siapa?
Boleh lihat, udah jangan nanya-nanya ke saya. Belum tentu kalian juga baik. Saya wartawan Pak, mohon maaf. Kalau boleh, aku media, mohon maaf. Kita sama-sama membela Orang Muncung, iya. Oke. Cuma nanya-nanya Pak, tadi sempat ada pelarangan Pak, mohon maaf. Tadi sempat menyatakan tidak boleh ada tidak boleh artinya selama dia di proyek itu artinya itu adalah kedaulatan bahwa warga Muncung terdengar di medsos bahkan langsung bahwa terintimidasi. Betul ya, hidup rakyat Muncung, di sini. Baik, kepada seluruh masyarakat yang membersamai aksi kali ini, dimohon jangan ada yang menjadi provokator. Kita mau aksi kali ini adalah aksi damai, tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Sepakat? Yang terhormat seluruh warga Muncung, ya, sesama warga Muncung, jangan sampai bentrok. Sesama warga Muncung, sesama warga Banten, jangan sampai bentrok.